lagi dengan Sustainable Kingdom. Jadi hari ini seperti janji saya sebelumnya, kita akan mulai mengisi jurnal kita yang masih tampak kosong ini. Jadi karena isiannya itu banyak, hari ini kita batasi dulu untuk membuat status page-nya dulu. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu status page itu apa, itu merupakan konten-konten yang akan kita tampilkan, yang kemudian akan kita linkkan ke dalam dan di dalam jurnal kita. Jadi itu adalah isiannya dulu. Jadi belum kita konekkan ke layar depan gitu ya. Nah, di sini kita pakai The Journal of Religion and Communication Studies. Untuk hal yang pertama kita lakukan pasti setiap kali kita mengatur itu ke dashboard dulu. Kemudian kita ke website. Nah, di bagian ini kita menemukan 3 menu, appearance, setup, dan plugins. Nah, untuk mengaktifkan static page plugin, kita itu harus menginstal dulu melalui plugins ini. Jadi teman-teman tinggal cari keterangan yang menyebutkan static page plugin. Nah, ini kita temukan ya. Nah, static page plugin ini untuk mengaktifkannya tadi seperti yang saya sebutkan, tinggal dicentang saja. Ini sudah aktif. Nah, namun ini belum muncul di sini. Untuk memunculkannya, teman-teman harus merefresh kembali website ini atau saya biasanya tekan Ctrl F dan R. Nah, sudah muncul kan ya. Jadi, saya ulangi sedikit, static page itu ialah isian. Jadi, teman-teman belum akan melihat bagian-bagian ini muncul di halaman depan karena hari ini itu kita bukan memunculkan isian tersebut di halaman depan, tapi mengisi terlebih dahulu. Kita harus mempersiapkan dulu isiannya, baru nanti kita koneksikan untuk dapat muncul di halaman depan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih kosong ya. Nah, apa sih isian dari static page itu? Jadi static page itu isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jurnal kita. Saya kasih contoh di jurnal yang lain ya. Nah, di jurnal ini itu yang harus kita munculkan pada jurnal itu adalah seperti publication ethics, indexing, guideline, peer review, policy, pokoknya semuanya kita masukkan di sini sampai publisher model itu semuanya kita masukkan. Termasuk juga MN scope, terus about us itu semuanya kita masukkan di dalam sini gitu. Nah, teman-teman harus mempersiapkan ini ya. Jadi sebelum teman-teman membuat static page, teman-teman itu harus sudah punya kalimat-kalimatnya. Jadi publication ethics itu apa sih yang akan muncul? Nah, itu seperti ini. Jadi publication ethics itu di jurnal ini itu ketentuannya seperti ini. Ada macam-macam datis untuk reviewer, untuk editor, untuk author, dan semuanya itu harus sudah punya kalimatnya seperti itu. Oke, langsung saja ya, langsung kita masuk ke add static page. Jadi kita tinggal klik add static page, terus kita buat title. Nah, title-nya itu yang pertama kali kan publication ethics. Nah, untuk di pad itu jangan sampai teman-teman membuat spasi atau ada spasi itu tidak bisa diterima oleh sistem OJS. Jadi teman-teman harus menghilangkan spasi atau teman-teman juga bisa memberi tanda strip seperti ini. Jadi tidak boleh ada spasi atau celah ya, seperti itu. Nah, bagian konten itu tinggal kita isi saja karena kebetulan ini adalah publishernya sama, itu dari IASSF. Jadi kita tinggal fokus ke sini karena semua database yang ada di IASSF itu semuanya sama seperti itu. Kita tinggal save, kemudian tersimpan. Nah, untuk melihat teman-teman bisa langsung klik bagian ini ya, bagian pad ini fungsinya pad. Nah, pad itu akan muncul sebagai di bagian akhir dari website kita itu, dari alamat website. Jadi seperti ini publication ethics itu kenapa kita tidak boleh ada spasi saat penulisan pad. Nah, ini udah muncul ya, ada publication ethics, tapi ini di website kita itu belum ada karena belum kita koneksikan seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang lain dulu ya.
Kita lanjut lagi ke indexing. Nah, di indexing ini belum ada, kita belum ada. Jadi karena ini jurnal baru, jadi indeksnya belum ada. Tidak apa-apa teman-teman, karena nanti tapi kita persiapkan saja forumnya supaya nanti kita tinggal masukkan, tidak perlu lagi membuat dari awal seperti itu. Nah, kita masuk ke sini author guidelines dulu ya. Nah, author guidelines. Nah, seperti ini. Tinggal kita kopas di sini. Kalau saya lebih cenderung membuat isian ini sebenarnya mudah sekali loh teman-teman. Kita tidak perlu kita tidak perlu repot. Berbeda dengan website, kalau OJS ini sebenarnya semuanya mudah, kita tinggal masukkan seperti itu. Nah, di sini ada yang link, jadi kita sebenarnya bisa memberikan link atau membuat dokumen kita itu nge-link gitu. Nah, lihat ya, saya buka di preview. Kita save dulu. Kita buka di preview. Nah, di sini ada dokumen yang nge-link ke bagian yang kita buat tadi, atau di konten yang kita buat tadi. Nah, ini nge-link ke manuskripnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat link ini. Ini author self judgment-nya. Nah, yang seperti ini. Ini bisa teman-teman linkkan sendiri. Namun karena ini template-nya ini berbeda, ini kan untuk jurnal environmental and material, sedangkan ini adalah jurnal yang berbeda, maka kita hapus saja linknya dengan remove link. Jadi teman-teman bisa membuat link sendiri itu dengan mengkoneksikan, dengan menekan insert link, terus kita masukkan URL-nya, terus title-nya, terus klik OK. Ini kita coba di yang ini ya. Kita coba di yang author self judgment-nya. Ini kita unlinkkan dulu. Remove link dulu. Nah, ini tidak ada ya. Jadi linknya sudah hilang. Terus kita insertkan linknya, kita masukkan URL-nya, terus kita klik OK langsung. Nah, maka sudah terkoneksi seperti itu. Nah, hal-hal ini itu teman-teman harus lakukan terus sampai semua isiannya sudah masuk semua. Nanti baru di hari selanjutnya saya akan bantu teman-teman untuk mengkoneksikannya satu persatu ke halaman depan. Mungkin itu saja ya teman-teman. Nanti saya juga akan menuliskan keperluan-keperluan apa saja yang harus ada waktu teman-teman mengisi status page, dan apa saja yang biasanya ada di isian dari jurnal. Teman-teman juga bisa melihat jurnal-jurnal lain, namun nanti saya tuliskan di deskripsi juga. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat. Terima kasih.